Saudara, yang saat ini sedang berkembang adalah para bakal calon presiden yang sedang mencari bakal calon wakil presiden sebagai pasangan yang pas untuk berlaga di Pilpres 14 Februari 2024 tahun depan. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang belakangan sedang mendekati mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja yaitu Susi Pujiastuti. Ada rekan Paskalis Iswari yang akan mengulasnya untuk Anda. Ya saudara, bursa bakal calon wakil presiden sekarang kian memanas, tidak hanya didominasi tokoh pria. Pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti di Pangandaran 24 Juli lalu menguatkan sejumlah tokoh perempuan sebagai sosok bacawa pres yang potensial untuk dilirik. Seharian penuh bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dijamu teman lamanya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat berkunjung ke Pangandaran 24 Juli lalu. Kedua mantan menteri satu angkatan di era kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo ini membagikan beragam momen keakraban mereka di media sosial masing-masing. Anies juga bahkan sempat diajak bertemu dengan para nelayan hingga disupiri Susi naik mobil bak terbuka. Apa sih yang mereka bicarakan? Kita sempat ngobrol banyak hal, saya belajar banyak sekali dari Bu Susi. Soal lingkungan, soal perikanan, maritim, politik juga. Apalagi ya, lengkap lah. Dan kita bersahabat udah lama. Jadi ini sebuah perjumpaan dua sahabat lama yang selama pandemi ini karena beliau banyak di Pangandaran, jadi baru sekarang kita bisa nyambung lagi. Biasanya cuma lewat telepon, kalau telepon panjang, WA. Di media sosialnya, Susi bercerita, ia berbincang banyak hal dengan Pak Anies, mulai dari membuat minyak kemiri, simulator pesawat, pentingnya membawa tumbler, keadaan nelayan di Pangandaran, sampai survival kit di rompi saya, tentu sambil mendengarkan beliau cerita tentang situasi politik terkini. Unggahan ini menuai banyak reaksi warganet. Banyak yang berharap keduanya bersanding menjadi pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Bukan tidak mungkin, Anies memang pernah mempertimbangkan perempuan sebagai sosok bakal calon wakil presiden. Pertimbangan Pak Anies tentu calon wakil presiden yang memang bisa bekerja sama secara sinergis dengan beliau. Karena memang harapannya adalah wakil presiden akan punya peran lebih penting, lebih akan ada pembagian tugas dan tanggung jawab kerja-kerja pemerintahan supaya efektif begitu. Dan yang sangat dipertimbangkan adalah peluang untuk berhasil di dalam pertarungan politik nanti. Jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Selain Susi, nama Yeni Wahid, putri kedua Presiden keempat Indonesia Gus Dur, juga masuk radar sebagai bacawa pres Anies. Tapi Yeni belum menjatuhkan pilihan untuk mendukung salah satu bakal calon presiden. Jadi tanya aja sama yang ngajukan. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan di siap nggak? Tanya aja sama yang ngajukan. Saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menjadi salah satu tokoh perempuan terkuat dalam bursa bakal calon wakil presiden, juga digadang-gadang menjadi salah satu kandidat bacawa pres Anies Baswedan. Namun, Hovifah disebut tak menerima tawaran itu. Tapi ini masyarakat menunggu langkah politik Opo rek, aku iki wis pakai tak kerja sebaik-baiknya. Meski Hovifah irit bicara, langkahnya di Pilpres 2024 juga disorot Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mega mengaku tak akan mengintervensi langkah Ketua Umum PP Muslimat NU itu untuk menentukan pilihan. Ditanyain, sebenarnya siapa tuh Bu yang mau dijadi nomor 2? Loh takon, tunggu aja ntar juga ada harinya. Saya nanti ngumumin, ya terserah saya dong. Oh lah kayak Mbak Khofifah, saya temenan sama dia.
Saya dengar kan dia mau jadi gini, mau jadi gini. Ya karepe Mbak Khofifah. Nggak ada saya kalau telepon, Mbak jangan ke situ loh. Tanya ayo kalau saya pernah ngomong enggak, ya karepmu. Mau ke sana boleh, mau ke sini ya boleh, gitu loh. Meski masuk dalam radar, elektabilitas tokoh perempuan sebagai bakal cawapres di berbagai lembaga survei ternyata masih rendah. Hasil survei indikator Juni lalu, Khofifah menjadi perempuan dengan elektabilitas tertinggi di angka 6%. Sementara itu, tokoh lain baik Susi Pujiastuti, Sri Mulyani maupun Puan Maharani hanya di kisaran angka 1 atau di bawah 1%. Siapapun tokohnya, Partai Nasdem menyerahkan pilihan bakal calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Ya kalau soal calon wakil presiden Pak Anies, kan Nasdem dari awal sudah menyerahkan ke Mas Anies siapa calon presiden yang layak dan cocok dalam rangka mendampingi Pak Anies, dan itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Anies. Sementara itu, pengamat politik menilai bakal calon wakil presiden perempuan dinilai akan sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. Kenapa yang muncul 3 nama perempuan? Misalkan Bu Khofifah, Bu Yeni Wahid, termasuk Bu Susi. Artinya ya perempuan itu bagaimanapun menjadi magnet. Tadi menjadi pemilih ya setengah lebih ya pemilih kita adalah perempuan. Yang kedua jangan lupa kita punya the power of emak-emak gitu ya. Bahwa emak-emak juga menjadi magnet dan pemilih emak-emak itu lebih loyal. Lebih enak, bisa diatur, bisa dimobilisasi. Kalau laki-laki agak sulit. Oleh karena itu tadi ya Pak Anies punya dambaan lah untuk bisa mencari sosok figur perempuan dan itu penting begitu. Memang suara perempuan layak diperjuangkan. Jumlah pemilih perempuan dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024 mencapai 102,58 juta atau sedikit lebih banyak dari pemilih laki-laki. Tim Liputan, Kompas TV. 3 tokoh perempuan disebut-sebut masuk dalam radar bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Meski hasil survei menunjukkan angka elektabilitasnya masih relatif rendah, tapi bukan berarti mereka minim potensi, saudara. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang kini berusia 58 tahun. Ia adalah lulusan Sarjana Fisip Universitas Erlangga dan mendapat titel Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya dan melanjutkan pendidikan magister di Fisip Universitas Indonesia, saudara. Karir politik Khofifah ini moncer sejak masih muda, bahkan kalau Anda lihat dari karirnya ini sebelum era reformasi. Dan hingga saat ini politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa ini masih jadi tokoh aktif Nahdlatul Ulama dan juga sempat menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU beberapa periode. Ini adalah karirnya, saudara, dan kita akan lanjut lagi sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur pada 2019 hingga saat ini. Khofifah juga pernah menjabat sebagai menteri, yakni Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, sebelum diamanahi sejumlah jabatan ini, Khofifah meniti karir politiknya mulai dari kursi anggota, lalu ia juga sempat menjadi pimpinan DPR RI dari tahun 92 sampai 2006. Kita bergeser dari Khofifah Indar Parawansa ke Yeni Wahid. Nah, tokoh kelahiran Jombang 48 tahun lalu adalah putri kedua Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang juga dikenal dengan nama Gus Dur. Yeni Wahid ini lulus dari SMA Negeri 28 Jakarta dan Yeni sebenarnya sempat berkuliah jurusan psikologi di Universitas Indonesia sebelum akhirnya pindah lalu melanjutkan pendidikannya ke jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Trisakti atas saran ayahnya. Lalu Yeni melanjutkan S2-nya di Harvard Kennedy School of Government Amerika Serikat. Kita lihat lagi, saudara, Yeni Wahid ini sejak muda sebenarnya sudah mengikuti jejak sang ayah menjadi tokoh lalu juga menjadi aktivis dari Nahdlatul Ulama alias NU. Yeni juga mendirikan dan menjadi direktur The Wahid Institute yang memperjuangkan cita-cita intelektual Gus Dur dalam membangun pemikiran Islam yang moderat lalu juga penuh toleransi.
Lalu begitu lulus dari sarjana dari Universitas Trisakti tadi, Yeni justru sempat aktif jadi wartawan yaitu tahun 97 sampai 99, lalu berhenti saat ayahnya terpilih menjadi presiden. Nah, Yeni juga pernah didapuk menjadi staf khusus komunikasi politik Presiden SBY yaitu tepatnya di tahun 2006, saudara. Di kancah politik, Yeni Wahid pernah menjabat sebagai Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Ini dari 2005 sampai 2008. Yeni selesai, lalu kemudian membuat partai sendiri yakni Partai Kedaulatan Bangsa. Dimulai dari 2008 dan pada 2012 partai tersebut melebur dengan Partai Indonesia Baru menjadi namanya Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia atau PKBIB, lalu Yeni ditunjuk sebagai ketua umum partai. Tapi hingga saat ini gaung dari Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia baru ini atau PKBIB ini belum terdengar lagi, saudara. Nama perempuan terakhir adalah Susi Pujiastuti, tokoh kelahiran Pangandaran 58 tahun, lalu ini menjadi salah satu tokoh kebanggaan Jawa Barat. Susi lulus dari SMP Negeri 1 Pangandaran, lalu sempat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun ia tidak menamatkan jenjang SMA-nya karena merasa tidak cocok dengan sistem sekolah. Meski demikian, itu tidak menjadi halangan bagi Susi untuk menjadi sosok yang berdampak dan juga berpengaruh. Akhirnya Susi ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, tepatnya di periode 2014 sampai 2019. Ini di periode pertama pemerintahan Joko Widodo, saudara. Lalu berawal dari modal Rp750.000, Susi meniti bisnisnya dari tengkulak ikan, lalu berhasil mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Ini merupakan sebuah perusahaan eksportir hasil laut Pangandaran. Keberhasilannya juga membuat pihak bank akhirnya berani meminjamkan modal untuk membangun bisnis Susi yang lain yaitu penerbangan perintis Susi Air. Susi juga akhirnya melebarkan sayap bisnisnya lagi dengan mendirikan Susi Flying School. Tapi seluruh jabatan bisnis ini akhirnya Susi Pujiastuti lepas ketika Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Nah, selain dari karir yang sudah ia geluti lalu bisnis yang ia miliki, Susi juga berhasil meraih daftar panjang penghargaan dari berbagai kementerian dan juga institusi bahkan sampai media internasional, saudara. Ada MURI yang menganugerahi Susi menjadi perempuan pertama yang menjabat Menteri KKP. Lalu atas sederet kebijakan beraninya sebagai menteri, Susi juga mendapat penghargaan Leaders for a Living Planet dari organisasi WWF di tahun 2016. Ia juga masuk dalam daftar The BBC 100 Women, tepatnya di tahun 2017, saudara. Lalu dari Indonesia, Susi juga mendapatkan Bintang Mahaputra Adi Pradana, tepatnya di tahun 2020. Itu hanya sebagian dari daftar panjang penghargaan kewirausahaan dan juga sosok inspiratif yang diterima Susi Pujiastuti, saudara. Tapi terlepas dari semua pencapaian yang sudah tadi saya sampaikan, ketiga tokoh perempuan tadi juga ikut meramaikan panasnya bursa calon wakil presiden di pemilu 2024 yang mungkin tentu layak dipertimbangkan.